Horas, selamat datang kembali di channel Puji Menano. Kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat menarik, khususnya untuk adik-adik kami yang masih kebingungan untuk melanjutkan pendidikan di mana setelah tamat dari SMA. Oke, dalam video ini saya akan berkolaborasi dengan salah satu taruna Politeknik Kemigrasian, di mana Politeknik Kemigrasian ini adalah politeknik ataupun sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Dipastikan Anda serius menonton video ini, jangan lewatkan satu detik pun, karena dalam video ini kawan saya atau adik saya akan memberikan tips-tips bagaimana masuk politeknik kemigrasian. Dan lebih lanjut lagi, dia akan menjelaskan bagaimana pendidikan di politeknik kemigrasian itu. Oke. Sebelum melanjutkan ke video ini, pastikan Anda sudah subscribe video ini, like video. Mulai deh. Kita mendatangkan tamu spesial langsung dari Politeknik Imigrasi sendiri. Ya, ini dia Ruli Novan Ripsan dia. Ya Kak Ruli. Ya Bang. Oke. Sebelumnya kenalan diri apa Bang? Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Ruli, mungkin untuk perkenalkan diri dulu, baru untuk menjelaskan sekilas atau lebih rinci lagi nanti terkait Politeknik Imigrasi sendiri. Oke Kak Ruli, saya serahkan kepada Kak Ruli sekarang. Ya. Selamat sore semuanya, teman-teman semua. Selamat sore. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengikuti Zoom pada sore hari ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya taruna tingkat 3 Politeknik Imigrasi. Nama saya Ruli Novan Ripsan. Saya dari Jakarta Barat. NRT saya 1295. Dan di sini saya siap untuk menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik atau memberitahu pada teman-teman semua seperti apa sih Poltekim ini dan tipsnya itu seperti apa untuk masuk Poltekim sendiri. Jadi sebelumnya saya mau memperkenalkan Politeknik Imigrasi ini seperti apa. Politeknik Imigrasi ini adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Poltekim ini yang sebuah singkatan dari Politeknik Imigrasi ini mencetak kader-kader pemimpin di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di imigrasi itu sendiri. Dan di Politeknik Imigrasi ini mempunyai 3 program studi. Yang pertama hukum keimigrasian, yang kedua administrasi keimigrasian, dan yang ketiga manajemen teknologi keimigrasian. Dan semua proses pendidikannya gratis dan tidak dipungut biaya, dan menjalankan pendidikan selama 4 tahun. Setelah itu akan memperoleh gelar STRIM atau Sarjana Terapan Keimigrasian. Dan setelah itu lulusan Politeknik Imigrasi ini akan dipastikan langsung bekerja dan langsung menjadi PNS dan dapat diberikan jabatan sebagai pejabat imigrasi pada saat setelah lulus nanti. Dan setelah lulus nanti, lulusan Politeknik Imigrasi ini akan memperoleh golongan PNS 3A. Dan dari mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekilas tentang Poltekim itu sendiri. Mungkin ada pertanyaan sedikit, Bang, dari teman-teman semua. Oke, kalau Kak Ruli sendiri, prodi apa Kak Ruli? Oh ya, saya dari Prodi Manajemen Teknologi Keimigrasian.
Saya ini sudah menjalankan tahun ketiga dan tinggal tahun lagi saya akan lulus. Insya Allah tahun depan saya lulus dari Politeknik. Oke, tadi kan Kak Ruli bilang kalau misalnya setelah lulus dari Politeknik Imigrasi ini otomatis akan PNS kan. Nah, untuk penempatannya ini di mana aja Kak Ruli? Nah, itu dia untuk penempatannya dari lulusan Poltekim ini sama seperti pekerjaan di imigrasi sendiri. Poltekim ini dibuat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh imigrasi itu sendiri. Seperti contohnya, di imigrasi itu ada kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Dan lulusan Poltekim pasti akan menempati seluruh kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Dan tidak menutup kemungkinan akan ditempatkan di pos lintas batas atau tempat pemeriksaan imigrasi yang terdiri dari bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas. Dan yang terakhir, lulusan imigrasi ini juga bisa, lulusan dari Poltekim ini juga mempunyai kesempatan untuk ditempatkan di atasnya keimigrasian luar negeri. Oke, udah jelas ya kepada kawan-kawan. Nanti ada sesi tanya jawab. Saya persilakan nanti kepada kawan-kawan yang mau bertanya ini gimana ya? Semaksimal mungkin nanti akan dijawab oleh Kak Ruli. Oke, kepada yang mau bertanya saya persilahkan sebutkan namanya dulu, asal sekolahnya dari mana dan daerahnya dari mana. Oke, saya persilahkan ya. Oh, perkenalkan, nama saya Tijak Purba dari SMA Negeri 1 Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara. Selamat sore buat Abang Ruli dan Bang Pici. Terima kasih sudah menyempatkan saya untuk bertanya sedikit tentang Politeknik Imigrasi. Yang mau saya tanyakan kepada Bang Ruli, dari jurusan yang Abang sebutkan, yang 3 itu, kesulitan yang lebih sulit untuk dimasuki di jurusan yang mana, Bang? Dan beda-bedanya dari setiap jurusan itu apa aja, Bang? Untuk setiap jurusan itu kan kami mempunyai 3 jurusan yang tadi saya sebutkan, hukum keimigrasian, administrasi keimigrasian, dan manajemen teknologi. Dan kalau kalian yang suka dengan hukum, seperti menghafal, kalian jago, itu lebih cocok di hukum keimigrasian. Dan kalau misalkan kalian lebih suka dengan mendata, lalu suka dengan akuntansi, hitung-menghitung, kalian lebih cocok di administrasi keimigrasian. Dan kalau misalkan kalian itu mahir di bidang teknologi, misalkan kalian mahir programming atau membuat website dan lain-lain, kalian bisa masuki yang namanya manajemen teknologi keimigrasian. Tingkat kesulitannya sendiri tergantung, semuanya mempunyai kesulitan masing-masing. Contohnya kalau manajemen teknologi itu lebih banyak di algoritma dan aljabar. Karena dalam programming itu ada namanya bahasa pemrograman. Dan di situ pasti harus mempunyai ilmu yang dasar, yaitu algoritma dan aljabar. Lalu kalau hukum keimigrasian sendiri, kesulitannya adalah bagaimana dia menghafal undang-undang. Yang kita punya imigrasi ini kan dasarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Nah, itu dasar yang harus dihafalkan dari hukum keimigrasian ini. Lalu kalau administrasi keimigrasian ini kesulitannya apa? Kesulitannya itu administrasi keimigrasian ini seperti dia harus mendata, belajar untuk mendata, misalkan mendata keuangan, mendata contoh daftar pegawai, daftar taruna, dan lain-lain. Pasti dia akan mempelajari hal itu. Oke, ada lagi yang
perlu dipertanyakan, saya minta di sini kawan-kawan nggak usah sungkan untuk bertanya ya, karena memang di sini ada Santai aja ya. kesempatan Ini kepada kita kawan-kawan, mungkin ada yang terbesit di otaknya gitu mau bertanya, silahkan. Karena memang tujuan kita mengadakan pemberian sharing informasi ini ya tujuannya untuk memberikan wawasan kepada kawan-kawan semua ada di sini. Oke, silakan. Mungkin ada yang belum puas atas jawabannya atau ada yang mau dipertanyakan lagi, saya persilakan. Oke, kawan-kawan. Ayo silakan. Tanya aja yang banyak-banyak. Saya akan jawab semuanya pertanyaan kalian. Oke, atau saya dulu yang memulai ini. Dari kemarin kan kita buat topiknya itu, topik pembahasan itu kan, salah satu tipsnya itu bagaimana cara masuk ke Poltekkes itu sendiri. Nah, mungkin yang paling ditunggu-tunggu kawan-kawan di sini itu tipsnya bagaimana? Oke, Kak Ruli, saya persilakan ke Kak Ruli. Jadi untuk masuk ke Poltekkes ini sendiri itu kita harus melewati beberapa tes seleksi. Yang pertama itu tes administrasi. Tes administrasi itu ya seperti namanya, administrasi. Jadi kita cukup memenuhi beberapa persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk masuk Poltekkes. Lalu kita menyerahkan pada pihak Poltekkes apakah data tersebut benar atau tidak. Apabila benar, kita akan dipanggil untuk ke Poltekkes itu sendiri. Nah, tesnya ini diberlangsungkan di Politeknik juga sendiri, di BPSDM Hukum dan HAM, di Cinere, Gandul, Jakarta. Nah, di saat tes administrasi itu, nanti saat kita dipanggil ke BPSDM itu, kita akan diukur tinggi dan berat badannya. Kalau misalkan kita berat badan kita ideal dan tinggi badan kita memenuhi persyaratan, kita akan lulus ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya ini adalah tes seleksi kompetensi dasar untuk CPNS. Nah, ini kalau di Akpol dan Akmil itu disebutnya dengan tes CAT. Kalau di kita kan tes seleksi kompetensi dasar. Nah, di situ tipsnya kita harus belajar sungguh-sungguh. Kita harus memenuhi beberapa kriteria untuk lolos di tes SKD tersebut. Nah, di kriteria itu ada 3 tes. Yang pertama itu tes kepribadian, dan yang kedua tes wawasan kebangsaan, dan tes ketiga itu tes inteligensia umum. Nah, di masing-masing tes tersebut kita harus memenuhi beberapa kriteria nilai poin yang dibutuhkan untuk lulus dalam tahap tersebut. Nah, tips dari untuk lulus pada tahap tersebut itu kita harus belajar sungguh-sungguh. Contohnya, tes kepribadian. Kita harus belajar banyak membaca buku-buku tes seleksi kompetensi dasar CPNS, atau misalkan kalau kalian mau cari bukunya itu tes CPNS. Jadi seperti itu, kalian banyak baca buku, itu tesnya pasti keluar di saat tes SKD tersebut. Walaupun nanti nomornya diacak-acak, tapi pasti dari yang kalian pelajari itu pasti ada yang masuk. Dan setelah itu, setelah kalian lulus tahap tes seleksi kompetensi dasar itu, kalian akan memasuki yang namanya tes kesehatan. Di dalam tes kesehatan ini, seperti namanya tes kesehatan, kalian akan diperiksa kesehatan kalian dari luar dan dalam. Masuk dari kesehatan kulit kalian, gigi kalian, mata kalian, dan yang krusial itu mata. Karena di kita itu masih enak mempunyai toleransi, seperti maksimal minusnya itu 1. Dan bekas luka maksimal itu 10 cm. Lebih dari 10 cm tidak boleh. Dan gigi dipastikan, tips dari sini, tipsnya itu gigi harus diperhatikan. Harus bebas dari karang gigi, harus bebas dari gigi berlubang. Jadi tips dari saya, sebelum memulai tes seleksi ini, tes kesehatan ini, kalian harus periksa gigi kalian, periksa mata kalian, dan periksa kesehatan kalian.
Karena kan pemerintah sudah mempersiapkan, contohnya menyediakan yang namanya BPJS. Misalnya kalian punya BPJS, kalian pakai aja BPJS itu untuk periksa gigi kalian, mata kalian, atau kesehatan kalian ke dokter umum atau dokter gigi atau dokter mata. Nah, itu aja tipsnya. Kalau misalkan ada kekurangan dari saat diperiksa oleh dokter, maka harus kalian perbaiki itu ya apa yang menjadi kekurangan untuk menghadapi tes tersebut. Setelah itu, setelah lulus di tes kesehatan itu, kalian akan melewati yang namanya tes Kamapta. Tes Kamaptaan ini terdiri dari lari 12 menit, sit up, pull up, push up, dan saturan. Bedanya Poltekim ini dengan seperti Akmil dan Akpol, di Poltekim ini tidak ada tes renang. Jadi menguntungkan untuk kalian yang misalkan punya kekurangan di dalam berenang, kalian punya kesempatan lebih di sini. Karena di sini tidak ada tes renang. Nah, untuk nilai minimalnya, ini perlu catat nih. Untuk push up. Push up itu nilai minimalnya 40. Nilai 100-nya 50. Untuk sit up, minimalnya 40, nilai 100-nya 50 juga. Untuk lari, untuk pria, minimalnya 6 putaran dalam 12 menit. Untuk wanita, 5 putaran dalam 12 menit. Dan untuk, apalagi tadi, tes pull up. Nah, pull up ini minimalnya itu 5. Dan nilai 100-nya itu 20. Nah, setelah itu ada saturan. Saturan ini kalian harus memiliki nilai minimal 24 detik. Dalam lari saturan itu lari angka 8, bolak-balik. Nah, kalian kalau mau lulus harus di bawah 24 atau 23 detik. Nah, kalau tips dari saya itu ya dalam tes ini, sebelum kalian masuk di tes ini, kalian harus persiapkan fisik kalian dengan matang. Pertama, kalian harus mempersiapkan lari kalian, gimana push up kalian yang benar dan cara yang benar itu seperti apa, kalian pelajari di YouTube. Tips lari biar kuat itu seperti apa, pelajari di YouTube, sudah disediakan sekarang. Misalkan sit up yang benar itu seperti apa, cari tahu. Lalu pull up yang benar seperti apa, aturan yang benar itu seperti apa, cari tahu sendiri di YouTube. Nah, untuk tipsnya, selanjutnya kalian harus persiapkan kesehatan kalian, kondisi kalian harus fit. Contohnya kalian harus, kan itu misalkan tesnya dimulai jam 8. Kalian harus sarapan jam 6. Karena di situ kalau kalian sarapan jam 7, misalkan tesnya jam 8, kalian saat lari pasti akan sakit perut kalian. Pasti tidak enak saat kalian menjalankan itu, karena makanan yang kalian barusan makan itu belum dicerna dengan baik. Nah, tips saya 2 jam sebelum tes dimulai, kalian harus sarapan untuk menjaga kondisi kalian fit. Dan sarapannya itu, kalau bisa susu, pisang, itu aja, jangan makanan berat. Kalau kalian sudah selesai tes, baru kalian boleh makan makanan yang berat. Lalu setelah tes Kamapta itu, kalian akan melalui yang namanya tes psikotes. Psikotes ini pasti udah pada tahu semuanya. Psikotes ini adalah tes untuk memeriksa kondisi psikis kalian. Kesehatan psikis dan jiwa kalian itu akan diperiksa di sini, kepribadian kalian juga. Dan di tes psikotes ini dibagi 2, antara tes psikotes tertulis dan tes psikotes wawancara. Tips di sini, sama seperti tes SKD yang sebelumnya, kalian harus banyak belajar mengenai psikotes ini, tipsnya seperti apa, kalian pelajari. Itu ada tes, namanya tes koran. Di dalam tes tertulis itu. Tes koran itu, kalian akan menghitung angka dari atas ke bawah. Kalau kalian tidak terbiasa dengan hal itu, kalian akan pusing saat melakukan itu. Misalnya kalian baru pertama kali itu, pasti kalian akan pusing. Jadi tipsnya kalian harus banyak pelajari tes koran itu. Karena itu makan nilai besar juga tes koran itu. Karena tes koran itu memeriksa bagaimana
kestabilan kalian dalam bekerja, kondisi emosional kalian, itu akan diperiksa dalam tes koran tersebut. Nah, tips kedua, pada saat tes wawancara dan tertulis, itu harus sama. Jangan ada yang berbeda. Misalkan kalian tertulis, kepribadian kalian bilang seperti ini. Lalu, wawancara, kalian bilangnya berbeda. Itu sangat mempengaruhi nilai kalian. Bagaimana kalian lulus dalam tes psikotes tersebut. Karena apa? Kalau kalian menjawabnya berbeda antara tes psikotes tertulis dan wawancara, bisa dianggap kalian mempunyai pendirian yang rendah. Dan kalian dianggap tidak jujur. Nah, setelah tes psikotes tersebut, kalian akan melaksanakan yang namanya, setelah itu tes pengamatan fisik dan keterampilan. Nah, di tes pengamatan fisik dan keterampilan ini adalah tes terakhir. Tes terakhir. Nah, ini perlu dicatat juga nih. Tes terakhir, kalian harus mempersiapkan mental kalian. Karena apa? Kalian akan diwawancara di depan pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kalian akan diwawancara langsung oleh pejabat tingginya. Nah, di sini kalian akan diberikan kesempatan untuk menampilkan keterampilan kalian, baik itu keterampilan akademik maupun non-akademik. Contohnya, di akademik, kalian mempunyai kemampuan berbahasa Inggris, bahasa Cina, Jepang, dan lain-lain. Itu sangat nilai positif sekali dalam tes ini. Atau yang non-akademik, misalnya kalian punya kemampuan asal, atau kalian mempunyai kemampuan voli, atau gitar misalkan, main gitar. Kalian bisa tampilkan itu. Apapun keterampilan kalian yang kalian punya, kalian tampilkan. Tapi, sebelum tes tersebut, keterampilan tersebut harus kalian asah juga. Gimana caranya supaya kalian yang menarik di depan pejabat tinggi tersebut nanti. Nah, setelah dari tes keterampilan pengamatan fisik dan keterampilan ini, setelah dinyatakan lulus, kalian akan melewati yang namanya masa basis calon taruna. Nah, masa basis calon taruna ini beda-beda, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, di sini tipsnya, kalian sudah pasti akan diterima di Politeknik Imigrasi. Nah, tipsnya sebelum kalian melewati masa basis itu, kalian harus mempersiapkan fisiknya matang, mental yang matang. Karena apa? Karena di situ, di masa basis tersebut, mental kalian akan diuji dan didoktrin pikiran kalian. Agar apa? Agar kalian tidak bermental seperti orang sipil, karena kalian nanti akan dicetak menjadi ASN yang siap melaksanakan tugas dimanapun kalian berada. Saya rasa itu tips. Ya, Bang. Ini luar biasa ya. Lengkap ya. Semua kisi-kisi tips-tipsnya sudah dikasih Kak Ruli kepada kita ini semua ini. Mungkin ada yang terlewat kali ya? Ada yang mungkin yang belum paham, bisa ditanya langsung. Saya mau bertanya, Bang Ruli, ya, pada saat tes SKD, soalnya kan ada tiga jenis, TIU, TWK, sama Iya, TKP. Dari tiap-tiap ini jenis soalnya, berapa soal yang yang diujikan dan waktunya, Bang? Mungkin. Waktu tahun saya itu 120 soal. Itu dikasih waktu 120 menit. Jadi kalian punya waktu dalam jawab satu soal itu 1 menit. 1 menit. Nah, makanya di situ saya bilang tadi harus banyak-banyak belajar sebelum tes SKD itu. Banyak-banyak belajar buku tentang tes CPNS.
Dan yang paling menentukan juga sebenarnya di sini ya Kak Willy ya, di Ya, seleksi kemampuan dasar ini. Karena ya saya sepengetahuan saya itu setiap setiap bagian itu ada nilainya, passing grade istilahnya. Jadi kalau kita ya tidak betul. memenuhi passing grade di salah satu bidang itu otomatis tidak lulus, tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan ini juga berlaku untuk CPNS dari seperti yang saya alami gitu ya. Kalau tahun 2017 pengalaman saya itu seluruh soalnya kalau nggak salah 100 soal ya. Dan waktu penyelesaiannya itu 90 menit kalau saya tidak salah itu. Dan mungkin sama seperti ini tahapan seleksinya di Poltekim sendiri. Ada passing grade-nya. Jadi kalau misalnya salah satu tidak terpenuhi ya tidak bisa melanjutkan ke tahap Ya berikutnya. betul. Nah, passing grade itu saya baru lihat nih, yang TKP itu 121 passing grade-nya. Lalu yang TIU itu 80 dan TWK-nya 65. Nah, kalau setahu saya itu satu nilai yang benar itu dihitung 3. Iya. Minusnya apa, Bang? Minusnya nggak ada. Beda kalau yang tahun berapa gitu. Jauh 2016 atau 2015 itu ada kalau salah itu dianggap minus. Jadi kalau sekarang tidak ada lagi ya nilai minus ya. Nggak ada lagi. Oke, ada lagi pertanyaan atau mungkin ada yang terlewat? Kawan-kawan dari si Ferry tadi belum ada bertanya ini. Silakan Ferry. Izin Pak, izin Bang, Ya. Yeah. izin pertanyaan Pak. Selamat sore Pak, selamat sore Bang. Sore. Saya ingin bertanya Bang, apa aja yang Abang lakukan sebelum mengikuti tes di Poltekim Bang? Yang saya lakukan itu ya yang pertama kalian harus minta restu orang tua kalian itu. Kalian direstui nggak untuk mengikuti tes Poltekim itu? Ya nggak? Kalau kalian nggak direstui, susah jalan kalian. Ya nggak? Pertama itu. Kedua, kalian harus berdoa lah. Banyak berdoa. Biar kalau misalkan kalian nggak diterima itu, ya mungkin Tuhan itu mau lihat usaha kalian lagi. Atau mungkin Tuhan mau mempersiapkan jalan kalian di jalan yang lain. Dan itu jalan terbaik pasti, udah dipersiapkan. Contohnya, saya berbagi pengalaman nih. Sebelum saya tes Poltekim, saya tes polisi. Saya gagal tahun pertama itu saya nyoba polisi. Tahun kedua saya nyoba polisi dan Poltekim. Polisinya saya gagal, Poltekimnya baru sekali saya daftar saya berhasil. Karena itu kalian harus berpositif thinking. Kalau misalnya kalian gagal berarti Tuhan itu mau melihat usaha kalian lagi atau Tuhan sudah mempersiapkan jalan kalian di jalan yang lain. Nah, itu pasti yang terbaik. Jadi Dan yang terakhir ya Bang, yang saya persiapkan pasti fisik. betul. Fisik. Betul itu, fisik. Karena kalau misalkan kalian nggak mempersiapkan fisik, nanti waktu diukur berat badan, kalian underweight atau overweight. Itu harus persiapkan tuh. Jadi harus benar-benar ideal ya. Ya, betul. Karena menjalankannya juga nanti kan membutuhkan fisik yang ekstra, Bang. Jadi selain persiapan yang matang dari calon taruna itu sendiri, restu dari orang tua juga dibutuhkan ya. Iya, wajib itu. Dua restu ya. Oke Kak Ruli, dari tadi kita membahas tentang Politeknik Imigrasi dan Kak Ruli juga sudah memberikan tips-tips mengenai
bagaimana cara masuk ke Politeknik Imigrasi. Sekarang saya mau tanya, bagaimana keadaan waktu Kak Ruli ya? Waktu Kak Ruli itu mendaftar di Politeknik Imigrasi tahun berapa? Tahun 2017 ya? Saya tahun 2017. Nah, tahun 2017. Waktu itu yang mendaftar berapa orang dan yang diterima itu berapa orang. Jadi kita mau lihat ini persentasinya berapa ini yang berhasil diterima di Politeknik Imigrasi. Nah, saya suka nih pertanyaannya. Jadi waktu tahun saya itu pendaftar awal itu sebelum tes administrasi itu 15.000 dari seluruh Indonesia. 15.000. 13.000 atau 15.000 pokoknya. Nah, setelah itu terpotong banyaknya di tes apa? Di tes SKD itu. Seleksi kompetensi dasar. Karena itu tes yang paling krusial, yang paling memotong banyak peserta, calon-calon itu pasti banyak terpotong di tes tersebut. Kalau tidak mempersiapkan. Karena saat saya tes administrasi itu, yang lolos tes administrasi itu hanya terpotong sekitar 3.000. 3.000 ya? Jadi masih ada 12.000. Saat tes SKD, saat tahun saya itu, setelah tes SKD, yang lulus hanya 4.000. Bayangkan, terpotong berapa orang? 8.000. 8.000 peserta terpotong di tes SKD. Berarti yang lulus di SKD itu cuma 4.000 ya? Iya, yang gugur 8.000. Karena 8.000. mungkin memang tes itu paling sulit, Bang. Ya, betul. Oke, selanjutnya? Selanjutnya itu, oh ya, pada tahun saya itu diterima tarunanya itu 250, yang terdiri dari 220 taruna dan 30 taruni. Itu kuotanya saat tahun saya. Nah, di tahun ini kuotanya itu 300 taruna dan taruni yang terdiri dari 225 taruna dan 75 taruni. Formasi kuota tahun ini seperti itu. Jadi memang sangat ketat ya untuk masuk Politeknik Imigrasi ini ya. Oke, yang saya tekankan lagi, yang perlu kalian perhatikan itu adalah ketelitian kalian pada saat melakukan pendaftaran. Jangan sampai ada satu syarat yang terlewat, itu pasti akan gugur. Kan sayang, kalian bertempur, kalian belum bertempur mengerjakan soal, tapi di administrasi kalian sudah kalah. Nah, Itu dulu yang harus kalian pahami. Kita berangkat dari administrasi, jadi kalian juga harus mempersiapkan administrasi kalian selengkap mungkin biar bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, gitu. betul loh. Betul itu apa yang disampaikan Pak Vici. Jadi jangan kalian pikirkan tes terakhirnya pengamatan fisik keterampilan gimana lulus itu, tapi kalian pikirkan dulu administrasinya itu yang awal. Tes yang akan kalian lalui itu kalian pikirkan yang pertama itu. Sambil kalian persiapkan yang untuk tes lain, misalkan psikotes, SKD, Kesamapta, persiapan juga itu jangan lupa. Kalau saya waktu itu saya bagi nih, misalkan dalam satu hari ini kan saya kosong waktu itu, saya nganggur tuh. Dalam satu hari itu, misalkan paginya saya lari, besok saya istirahat, siangnya saya latihan psikotes, sorenya saya olahraga seperti biasa, workout. Kalau orang sekarang bilangnya workout. Nah, malamnya saya latihan untuk SKD. Saya bagi waktunya gitu. Kalau psikotes saya lebih banyak dominan ke tes. Latihannya tes koran dan tes gambar. Tapi saya lebih sering ke tes koran. Karena itu paling sulit kalau misalnya orang yang belum terbiasa. Karena, ini saya mau berbagi pengalaman juga. Saat saya melalui tes yang namanya tes psikotes itu, saat sedang melalui tes koran, melaksanakan tes koran, itu ada peserta lain. Belakang saya itu ada sampai dia emosi. Karena dia tidak terbiasa dengan itu kan. Jadi emosinya tidak stabil.
dia tidak terbiasa, dan dia melempar pensilnya tuh ke lantai kalau dia nggak sabar. Ada yang orang seperti itu ya. Iya, pasti nanti kalian kalau melewati tes tersebut pasti akan menemui yang namanya seperti itu. Ada pertanyaan lagi kawan-kawan? Silakan. Untuk administrasinya Bang, Abang kesulitannya di mana aja Bang? Administrasi yang dipersiapkan. Yang membuat gagal itu di mana aja Bang? Administrasi ya, yang buat gagal itu apa ya? Kalau misalkan kalian kan itu di-scan dulu. Di-scan misalkan KTP kalian di-scan dulu, lalu dikirimkan ke website Cater Kemenkumham itu yang tempat pendaftarannya. Nah, misalkan scan kalian itu tidak bagus, itu bisa mengakibatkan kegagalan juga dalam tahap tersebut. Jadi, tes ini sebenarnya sepele. Cuman kalau kita nggak hati-hati, kita gagal. Jadi, sini tipsnya ya jangan menyepelekan tes. Jangan, cuman tes administrasi doang gitu. Jangan gitu. Karena kalau misalkan kalian nggak gagal dalam tes ini, kalian nggak bakal ngelewatin tes-tes selanjutnya. Nah, tes yang ini tuh, kalian harus persiapkan misalkan KTP, KK pasti, akte, ijazah, SKHUN, itu terus SKCK, surat keterangan belum menikah, terus surat keterangan domisili. Setahu saya itu yang dibutuhkan. Sama surat keterangan sehat. Keterangan sehat. Itu. Oke, sekarang saya tanya dulu ke yang berdua. Kalian sudah dapat pengumumannya belum? Pengumuman Catar Poltekim dan Poltekim. Web resminya udah dapat. Sudah dapat. Sudah di-download pengumumannya? Udah dapat. Ferry sudah di-download? Pengumumannya? Ferry masih kelas 10, Bang. Masih kelas 10, masih kelas 1. Enggak apa-apa. Ini namanya persiapan yang matang ini, Ferry. Apa, siapa tahu kan? Iya, siapa tahu nanti jadi adik kelasnya Kak Ruli kan? Nah, aku udah kerja, Bang. Iya, juniornya. Oke, dan untuk tijab aja nih ya. Jadi kita fokus untuk tijab. Tapi Ferry juga bisa memperhatikan ini ya, Ferry ya. Jadi di sini di pelamar formasi umum ini ada 9 item yang harus dipenuhi. Itu dibaca dulu baik-baik. Apa saja yang diminta dari panitianya, jangan sampai ada yang terlewat satu pun. Karena kalau ada yang satu yang lewat, otomatis tidak ada toleransi bagi yang melakukan seperti itu ya. Itu dulu yang dipahami. Oke, si Tijab udah nih Jab. Udah ada pengumuman ya kan? Udah Bang, betul Bang. Karena ini sama dengan yang saya alami waktu saya melamar PNS di migrasi tahun 2017. Syaratnya hampir sama seperti ini. Atau nanti saya sarankan kalau memang ada kebingungan bisa langsung DM Kak Rulinya supaya lebih clear kan masalahnya. Bisa Kak Ruli ya? Bisa, sangat bisa. Saya malah suka membantu dari pendaftar-pendaftar dari daerah, terutama si Bolga nih. Saya tahu sendiri si Bolga kan. Kurang terjarah, sepertinya kurang tahu sama sekolah kedinasan kayak gini. Taunya hanya Akmil, Akpol, IPDN kan? Nah, iya. Iya Bang. Iya Bang. Ini Tijab baru kenal Poltekim, Jab? Sama Ferry? Baru Bang. Poltekim baru. Kenapa bisa tertarik mau mengikuti apa ini? Zoom ini? Mau lebih tahu apakah Poltekim ini ikatan dinas atau non ikatan dinas? Mau tahu aja alumninya udah kemana aja? Itu aja Bang. Oke, jawab Kak Ruli. Alumninya udah di mana aja ini? Matauli. Gimana, Bang? Tadi Alumni Matauli. Bukan. Alumni Poltekim itu penempatannya udah di mana aja. Kalau di sepengetahuan saya udah banyak ya kepala kantor imigrasi. Udah banyak juga sekali. Banyak. Itu di Sibolga aja ada 1 orang. Ya nggak, Bang?
Ya betul. Sibolga tuh ada. Itu AIM lebih lama malah. Itu dulu kan namanya AIM, Akademi Imigrasi. Sekarang sudah namanya Politeknik Imigrasi. Nah, itu yang dari Sibolga itu AIM angkatan 5. Jadi sudah lama sekali. Saya angkatan 20. Jadi lama sekali. Tadi kan kita kedinasan, bilang kita kedinasan, dapat tunjangan. Jadi kalau yang bekerja di luar negeri juga yang jadi atase itu sudah banyak. Atase itu kan perwakilan imigrasi yang ditempatkan di luar negeri. Biasanya itu ditempatkan di kedutaan besar. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kalau dijab nanti masuk bisa ditempatkan di kedutaan besar Indonesia yang ada di New York gitu, di Amerika. Tidak menutup kemungkinan. Ya kan, Rul? Ada juga itu alumni saya ada di Los Angeles. Atau orang ini berdua mungkin belum paham dari segi imigrasinya sendiri ya, Rul, ya. Oh ya, saya mau jelasin satu lagi nih, Bang. Oke. Poltekim ini. Oh ya, kalian mungkin mikir kan, Poltekim ini dipungut biaya nggak sih? Sama sekali nggak dipungut biaya dalam sekolah di Poltekim ini, kuliah di Poltekim ini. Di Poltekim itu tidak dipungut biaya. Nah, malah kalian mendapatkan uang saku. Per bulannya kalian dapat uang saku tuh. Sebesar berapa? 500.000. Itu sangat berarti sekali, apalagi itu uang saku itu 500.000. Sedangkan kalian mengikuti kegiatan di Poltekim, kalian dibiayai gratis kuliahnya. Udah gratis, kalian dibiayai makan. Pagi, siang, malam loh kalian dibiayai makan. Jadi uang itu ya paling kalian buat bayar laundry lah, atau buat tugas ngeprint. Itu paling. Ngajak berguna sih. Ngajak Saya malah bakso kan ini kan. Ini udah bisa berapa mangkok ya kan? 500.000, bayangkan kalian itu. Udah biaya pendidikannya ditanggung pemerintah. Setelah lulus juga langsung penempatan ya kan? Ada juga uang sakunya. Penempatannya pun mungkin kalian sudah paham ini tentang imigrasi? Apa-apa saja yang sudah apa-apa saja yang dilakukan di kantor imigrasi itu? Gambaran umumnya. Kalian sudah tahu belum? Belum tahu pasti kan? Udah tahu? Belum tahu loh. Nah, belum tahu. Belum tahu, Bang. Nah, kalau di imigrasi itu bukan melulu hanya persoalan pengurusan paspor, tapi kita juga berkewajiban mengawasi orang asing yang berada di Indonesia. Jadi setiap orang asing yang ada di Indonesia ini dari seluruh dunia, kita yang mengawasi mereka. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran dari segi imigrasi, kita yang melakukan penindakan kepada mereka. Kalian pernah dengar istilah deportasi belum? Deportasi. Belum ya? Belum. Jadi deportasi itu pemulangan secara paksa orang asing oleh imigrasi. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau misalnya si orang asing itu melakukan pelanggaran imigrasi, izin tinggalnya tidak sesuai dengan yang diberikan, si asing itu bisa saja kita deportasi dan kita cekal. Cekal itu maksudnya tidak kita izinkan lagi untuk masuk ke wilayah Indonesia. Gitu. Jadi cakupan imigrasi itu sangat luas gitu. Ini bisa membuka mindset kalian. Kalau bekerja di imigrasi itu pekerjaannya luar biasa gitu. Karena kalian juga bisa ditempatkan di bandara. Bayangkan di bandara, kalian harus memperhatikan paspor si orang asing itu. Jadi kalian juga harus dari segi bahasa Inggrisnya juga kalian harus bisa memadai, apalagi kalau kalian ditempatkan di bandara. Apalagi kalau ditempatkan di kedutaan besar sebagai atase. Jadi kalian harus mempunyai pengetahuan atau kemampuan di bidang itu. Gitu.
Oke, ada lagi pertanyaan? Oke Bang, ada mau ditanya lagi ini tentang seleksinya Bang. Oke. Bang Ruli di tes wawancaranya ada di tes bahasa Inggris Bang. Kita harus ada skill bahasa Inggrisnya Bang. Ada, kebetulan saya kan tahun pertama itu, saya lulus SMA itu tahun 2016. Saya daftar polisi, terus saya gagal. Saya, karena mengisi kekosongan saya nggak mau kuliah. Kalau kuliah kan keluar uang juga kan, kuliah swasta, Iya. apalagi saat itu SBMPTN dan lain-lain sudah lewat semuanya. Jadi kalau misalnya ikut kuliah, bayar normal dong. Jadi saya waktu itu langsung pergi ke kampung Inggris. Di sana saya mempelajari bahasa Inggris, memperdalam kualitas bahasa Inggris saya. Nah, di sana syukurnya saya di sana itu jadi bertemu dengan teman yang pernah daftar Poltekim. Di situ saya juga baru tahu Poltekim itu dari teman saya di kampung Inggris. Dan tes-tesnya apa saja saya tahu dari situ. Dan setelah dari kampung Inggris itu, saya jadi melalui yang namanya Poltekim ini, misalkan ada tes wawancara yang tadi Purba tanya, saya jadi ada pakai bahasa Inggris juga. Jadi sepadan. Nah itu dia, kalian banyak-banyak berdoa lah nanti kalau misalkan lulus sampai tes tersebut kan. Sebelum melalui tes tersebut, kalian harus banyak berdoa tuh. Biar dipermudah, dilancarkan. Biar dapat pejabat tinggi yang wawancara kalian itu yang nggak terlalu sulit pertanyaan-pertanyaannya. Untuk yang bahasa Indonesia Bang, ada itu wawasan kebangsaan aja Bang. Ah, itu juga ditanya nanti wawasan kebangsaan kalian. Lalu gimana sih kepribadian kalian kalau misalkan dalam suatu situasi kalian akan ditanyakan. Misalkan ada yang kecelakaan di jalan, kalian akan foto orang itu atau kalian tolongi dulu. Nah, itu. Untuk wawasan kebangsaan ya, mungkin sedikit tambahan dari saya. Yang perlu kalian pelajari itu tentang Undang-Undang Dasar. Apalagi pasalnya kalian juga harus paham ini, harus hafal mati. Kalau sepengalaman saya itu selalu ada soal yang menjurus ke pasal yang di Undang-Undang Dasar 1945, itu pasti ada. Nah, kemudian untuk TIU-nya, kalau kalian yang baru tamat SMA apalagi dari IPA itu kemungkinan nggak terlalu susah lah. Karena kebanyakan itu deret, terus kemudian juga ada hitung-hitungannya. Nah, kalau untuk di TKP itu, nah itu ada semacam pernyataan. Jadi jawabannya itu ada 5. Nggak ada salah, nggak ada yang benar. Jadi itu menurut tingkatannya gitu. Misalnya, dari 1 sampai 5. Misalnya A, nilai kita jawab option A, itu bisa aja nilainya 1. Kalau yang kita jawab E, bisa aja nilainya 5. Jadi sekarang tergantung dari kalian itu mengatur waktu kalian sendiri. Kalau saya dulu waktu tes CPNS itu, yang pertama saya kerjakan itu dari TKP-nya dulu. Karena itu yang paling banyak membutuhkan waktu untuk membaca. Di situ paling habis waktu kita untuk membaca. Mungkin itu pengalaman tambahan dari saya. Pertanyaan selanjutnya Bang, izin bertanya. Yang tes WPFK Bang, wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Waktu abang nampilkan apa Bang, bakatnya Bang?
Saya waktu itu kan saya punya kemampuan bahasa Inggris. Saya nampilin juga bahasa Inggris. Saya speech juga waktu itu, speech di depan pejabat tingginya. Saya speech pidato. Saya depan pejabat tingginya speech. Lalu saya juga karena mau memperbanyak keterampilan saya juga belajar waktu sama teman saya bahasa Jepang. Ya cuman belajar mengenai perkenalan diri aja. Ya tapi setengahnya itu menambah nilai yang dilihat oleh yang wawancara itu. Lalu untuk yang akademiknya, saya itu waktu itu nampilkan tari Papua. Saya nampilkan tari Papua. Kenapa saya nampilin tari Papua? Karena remaja sekarang, misalkan remaja yang saat itu mendaftar, pasti jarang sekali yang mau menampilkan tarian daerah. Ibaratkan saya mau melestarikan juga apa yang leluhur kita ini punya, budaya leluhur kita ini punya, kita harus lestarikan. Dan kita harus perkenalkan. Mumpung itu kalian punya kesempatan, misalkan kalian dari Sibolga, kalian tampilkan ya tari Sumut. Itu pasti remaja lain itu banyak yang tidak menampilkan itu. Karena apa? Karena gengsi. Banyak yang lebih menampilkan futsal. Banyak yang menampilkan volley, gitar. Itu hal yang biasa kalau dilihat pejabat tinggi. Apalagi yang nampilkan itu banyak. Dilihatnya biasa. Kecuali kalian punya kemampuan lebih. Misalkan gitar kalian nih bisa nada seperti apa, macam-macam. Itu baru bisa menarik perhatian dari pejabat tinggi tersebut. Nah, kalau kalian misalkan, saran saya pada saat tes ini, kalian harus belajar apa keterampilan yang jarang ditampilkan orang lain. Yang pejabat tinggi itu misalkan saat melihat kalian itu keterampilan kalian, wah ini baru saya lihat nih. Pasti tepuk tangan dia. Karena pengalaman saya saat saya menampilkan tarian Papua itu, jadi pejabat tinggi lain yang wawancarai peserta lain juga, jadi memperhatikan saya, melihat juga. Jadi pusat perhatian ya. Ya, pusat perhatian. Itu dia. Itu nilai plus tuh kalau kalian bisa ngambil perhatian dari semua pejabat tinggi di situ. Luar biasa. Oke, bagaimana sekarang perasaan yang Kakak Ruli rasakan setelah menjadi bagian dari Politeknik Imigrasi? Yang pasti saya bersyukur, Bang. Oke. Saya bersyukur karena saya di satu sisi kuliah gratis, nggak mengeluarkan biaya, dibiayai negara lagi sepanjang hidup saya setelah masuk sini. Setelah itu saya di sisi lain saya tidak merepotkan orang tua saya, maksudnya mengurangi beban orang tua saya. Lalu bersyukurnya saya jadi ya kalian punya uang saku tambahan lah, misalkan kalian dapat uang saku dari orang tua, kalian punya uang saku juga dari negara yang ngasih kalian. Oke. Yang pasti orang tua sangat bangga lah ya. Ya pasti itu, pasti kebanggaan juga untuk keluarga kalian, orang tua kalian. Kalian juga bisa menaikkan derajat orang tua kalian kan, keluarga kalian juga. Oke, ada lagi. Bisa ini kalian. Oke. Jadi idaman menantu tetangga-tetangga. Sih. Nah, ini intinya satunya. Jadi kalau kalian pun nanti nikah ada pakai pedang pore kan. Nah, Kak Ruli juga pasti seperti itu nanti kan? ya, untuk kalian misalkan yang misalkan taunya nih pedang pora itu hanya untuk pernikahan dari lulusan Akmil, Akpol gitu kan. Padahal di lulusan Poltekip, AIM, Poltekip, Akip itu juga ada punya tradisi pedang pora itu saat menikah nanti. Dan apa ya? Saya bersyukurnya apa ya? Dapat kalian makan juga dapat dari negara kan.
Jadi nggak usah mikirin lagi. Jadi Untuk sebenarnya tarunanya Bang tinggal di asrama Bang. Nah, untuk sementara tarunanya tinggal di luar, di koskan atau di kontrakan karena dalam asramanya sedang dalam proses pembangunan. Kita sedang membangun asrama baru, tempat pendidikan baru di Tangerang. Itu bisa dilihat sendiri nanti. Atau cari aja di Google kampus Poltekim Tangerang misalkan. Ada itu. Itu sedang dalam tahap pembangunan. Untuk sekarang itu baru terbangun kelasnya dan kantornya. Untuk asramanya sedang proses, mungkin tahun depan sudah jadi asramanya, dan akan dipindah secara keseluruhan taruna-tarunanya di sana. Oke. Untuk seleksinya Bang dilaksanakan di daerah masing-masing kan Bang? Baru nanti seleksi selanjutnya di kampus Poltekim. Nah itulah, kalau Akmil kan ada tuh namanya Pantukir daerah, tes daerah kan. Kalau di Poltekim ini tesnya langsung di pusat. Jadi walaupun makan biaya lebih, seenggaknya kalian nggak akan melewati banyak proses. Misalkan harus tes daerah dulu, lalu tes pusat. Kan itu memakan proses waktu yang lama. Kalau misalkan kalian ikut tes Poltekim ini, tesnya langsung di pusat. Jadi enaknya kalian tes di pusat, ya udah tesnya cuma itu, nggak perlu melalui tes daerah dan tes pusat. Jadi setelah kalian tes di pusat itu berhasil, ya langsung masuk. Memang harus ada pengorbanan deh kalau kalian mau maju. Teman-teman saya juga banyak tuh dari Sibolga, adik saya juga ada dari Sibolga. Dari Nias juga ya? Lase namanya adik saya. Ini dari Nias. Nah, dari Nias juga ada. Karena mereka ada tekad untuk mereka mau maju, jadi mereka ya udah siap berkorban lah. Walaupun uangnya misalkan 2 juta, 4 juta kan, tapi tergantikan nanti dengan kebanggaan orang tua kalian nanti. Untuk kotanya Bang, per daerah ada Bang? Kota per daerah. Misalnya seperti PDN Ada, di Sumatera. Itu kuotanya kuota pusat, tapi hanya ada khusus kuota daerah itu untuk Papua dan Papua Barat, itu ada kuota daerahnya. Kalau untuk wilayah lain belum ada, jadi kuota pusat. Sekali lagi Bang, untuk apanya tips samaptanya masih kurang paham ini. Samapta. Boleh dicatat nanti, biar jangan kelupaan. Galak kali Bang, jangan galak-galak. Memang bahasa Sibolga udah seperti ini. Kebetulan si Tijob ini tetangga saya di kampung. Jadi dia dari awal itu dia yang paling antusias loh. Wah, mantap. Kayaknya calon ini nih, calon taruna. Amin. Silakan Kak Ruli. Apa tuh? Oh, Samapta ya? Samapta ya, Bang? Iya, Samapta. Apanya yang belum pahamnya di mana nih, Bang? Mungkin tips-tipsnya kali. Untuk apanya Bang? Yang dites apa aja sekalian sama waktu yang disediakan Bang? Waktu yang disediakan. Itu kan tesnya tuh kalau tiap tahun biasanya di tempat di Brimob. Itu tesnya di Brimob. Jadi waktu yang misalkan tesnya itu dimulainya jam 7 pagi sudah dimulai. Biasanya sore sudah selesai. Jam 3 gitu sudah selesai. Nah, tipsnya itu tes-tesnya misalkan tes lari 12 menit. 12 menit itu kalian harus kalian cari tahu lah misalkan di Google atau YouTube itu tips
biar kuat lari seperti apa, misalkan teknik pernapasan saat lari itu seperti apa, biar daya tahan kalian saat lari itu stabil, bagus. Dan tipsnya saat lari itu, kan kadang ada peserta lain yang larinya itu langsung kenceng, gitu kan. Dan banyak yang mengikuti ritme lari tersebut, misalkan ikutan kenceng juga. Jadi tips saya jangan. Mending kalian biasa-biasa saja, kenceng tapi biasa aja, jangan terlalu kenceng. Tapi kalian stabil, sampai akhir itu kalian stabil. Ritmenya stabil. Daripada kalian kenceng, tiba-tiba kalian di putaran ketiga atau keempat kalian capek misalkan, mulai melambat. Kalian akan dibalap oleh peserta-peserta yang lain. Intinya di situ. Dan tes mental. Pasti ada muncul pikiran kalian saat tes lari itu, muncul pikiran misalnya udah di putaran kelima, udah nggak kuat nih, saya udah jalan kaki aja lah. Misalnya ada pikiran seperti itu, suruh jalan kaki, pikirannya suruh pikir untuk jalan kaki. Nggak usah diikutin, lari aja dulu. Yang penting kalian pikirkan aja. Pokoknya kalian motivasi itu, pikirkan orang tua kalian, kalau apa tujuan kalian ngikutin tes itu. Pikirkan terus orang tua kalian. Otomatis kalian akan termotivasi dari situ. Terus, setelah itu kan tes pull up. Tipsnya itu, kadang ada tuh saat saya sebelum tes polisi pun saya nggak bisa pull up sama sekali. Saya latihan terus. Misalkan kalian, kan kalau pull up itu menggunakan ototnya namanya tricep. Lebih dominan menggunakan tricep. Otot tangan di bagian belakang sini. Di sini. Nah, menggunakan itu kalau pull up itu. Nah, kalian bisa untuk melatihnya, misalnya mau melatih pull up banyak, kalian push up dengan diamond itu. Push up diamond. Itu kalian sering-sering push up seperti itu untuk melatih tricep kalian. Otot tricep kalian itu dilatih. Lalu misalnya kalian susah nih saat naik. Kalian sambil loncat aja, langsung naik gitu. Jadi otomatis sendi yang ada di tangan kalian ini akan mudah lentur. Jadi nggak kaku. Nah, itu kalau tips yang di pull up-nya. Kalau yang sit up, ya simple sih. Kalau sit up, kalau orang gendut susah sit up. Ya kan? Kayak Bang Vici udah susah sit up. Benar Ya Bang ya? Indah. Overdosis ini perutnya. Nah, itu dia sit up itu yang terpenting. Kalau perut kalian rata bagus, semakin gampang. Makanya kalau orang yang kurus malah gampang banget kalau sit up itu. Lebih banyak dia, gampang sekali. Intinya di situ. Otot perut kalian harus terbiasa untuk sit up seperti itu. Jadi makanya itu sering dilatih. Nah, kalau misalkan push up sendiri, nah ini beda lagi. Push up ini menggunakan otot bicep dan tricep. Tapi lebih dominan di bicep. Nah, itu dia. Kalian harus banyak melatih bicep itu yang di otot depan sini. Tangan. Nah, itu kalian harus latih. Misalkan kalian sering push up di rumah, misalkan kalian pagi bangun tidur kan push up 10 atau 20. Siangnya lagi sebelum makan misalkan 10 atau 20. Sorenya lagi sebelum mandi sore atau 20 atau 10. Lalu malam sebelum makan malam kalian 10 atau 20. Sebelum tidur lagi 10-20. Biar terbiasa. Nanti misalkan udah minggu berikutnya, minggu selanjutnya kalian tambah. Sekalian kalian push up 30. Minggu selanjutnya tambah lagi 40. Itu aja. Nanti bakal terbiasa kalian. Push up bener itu kayak gimana, terus biar ritmenya bagus itu seperti apa, mengatur napas saat push up itu seperti apa, kalian bisa lebih paham. Kalau cara saya seperti itu. Kalau mau ikutin, silakan. Kalau shuttle run ini kan lari angka 8. Kalau saya nggak berlatih serius sih kalau yang ini. Karena ini yang penting kalian ya berlatih aja untuk melatih kelincahan kalian. Takutnya nanti kalian waktu lari angka 8 nanti, waktu di hari H, pusing aja kalian kan. Disuruh ngelingker belok, nah kalian lurus gini, jadi angka 0.
itu sih tes. Itu juga mengetes konsentrasi kalian, kelincahan kalian juga, kecepatan kalian. Masih ada nih mungkin yang mau ditanya. Pasti nih. Ayo tanya aja. Untuk tinggi badan sama berat badannya bang, yang lebih ideal berapa bang? Misalkan tinggi badan kamu 170 nih, 175 misalkan, dikurangi 110, berarti idealnya itu 65. Ya, ideal berat badan itu 65, misalkan berat badan dikurangi 110, tinggi badan dikurangi 110. Itu berat badannya idealnya segitu. Kalau tinggi minimal ada nggak? Nah, tinggi minimalnya saya lupa tadi kan kasih tahu. Jadi tinggi minimal untuk calon taruna itu 165. Untuk calon taruninya 158. Ada ya tingginya segitu kan? Oh, si Ferry ini tinggi nih. Si Ferry masih kelas 10 udah tinggi. Fer tinggal di mana, Fer? Masih merah tuh, belum di. Tinggal di mana? Sibulga, Bang. Di mana di Sibulga? Sibulga, Pak. Di Pagaran. Pagaran. Nah, nggak tahu saya. Saya tinggal di Pandan loh, dekat sekolah mau tahu li. Iya, Pak. Nanti bisa lah kita sekali apa ya, sesekali temu. Tadi saya minta tolong Bang ke Ferry buat undang seniornya yang kelas 12 buat ikut Zoom ini. Takut kayak dia. Bisa di ini ya, bisa digaplok pula ya kan. Disuruh push up begitu nyampe udah ya Pak. Di sekolah. Jurusan apa, Fer? Apa, Pak? Jurusan apa? Nggak dengar, Pak. Jurusan apa? Jurusan? IPA, Pak. IPA. Masih panjang lah persiapanmu. Tertarik kan mau masuk Poltekim? Ayo, Pak. Kalau saya sendiri melihatnya sebenarnya sih tidak masalah kalau kita itu mengambil keputusan mau kuliah di mana, mau di swasta, mau di negeri. Tapi kalau saya menilai, saya lebih memilih kalau saya sekolah di sekolah kedinasan. Ya karena memang salah satunya setelah saya lulus nanti sudah ada jaminan saya langsung bekerja. Kan itu intinya. Kita kan sekarang ini mau melanjutkan pendidikan mau S2, S3, S1, tadi manapun itu perguruan tinggi yang mana, tujuan kita kan hanya satu, yaitu untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau saya lebih konsen itu ya lebih tertarik ke ini sekolah kedinasan gitu. Saya juga dulu tuh nggak tahu ada sekolah kedinasan. Saya juga mikirnya mau masuk Universitas Trisakti atau UNJ dan lain-lain. Padahal setelah saya tahu ternyata pemerintah itu menyediakan sekolah kedinasan yang tidak dipungut biaya. Dan itu juga langsung bekerja, terjamin. Jadi kalau kalian dapat informasi ini, kalian kasih tahu lah ke teman-teman kalian juga tuh yang lain. Yang misalkan yang mau maju. Jangan pelit ilmu lah. Nah, tenang aja, rezeki nggak akan kemana. Nah, betul. Justru kalian malah senang, misalkan Purba sama temannya mau daftar. Siapa tahu dua-duanya keterima kan enak kalian. Sampai lulus bareng, kerja bareng juga. Kan? Jadi kita sudah melihat bagaimana
persaingan untuk menjadi Taruna Poltekkim ini, kalau menurut saya itu sangat berat ya. Seperti tahunnya Kak Ruli itu dari 15.000 yang diterima cuma 250 ya, Kak Ruli. Iya, betul. Apalagi sekarang ini medsos sudah bisa menyebarkan informasi tentang pembukaan Catar ini Poltekkim ya, siap-siap aja saingannya bakal bertambah banyak. Semuanya sebenarnya sulit, deh. Cuman kalau dianggap yang paling sulit, saya bilang seleksi kompetensi dasar. SKD itu yang tadi saya bilang. Karena apa? Kalian tidak memenuhi satu kriteria yang tadi nilai saya maksud aja, tidak memenuhi passing grade-nya, kalian dianggap gagal. Walaupun kalian misalkan TKP kalian lulus, TWK kalian lulus, TU-nya kalian kurang 1 angka aja, tetap aja kalian dianggap gagal. Mau kalian nangis ke pejabat juga tetap aja. Satu pertanyaan Karol, untuk seleksi kemampuan dasarnya, apakah menggunakan CAT? Ya, menggunakan komputer juga sama. Berarti Sama hasilnya seperti langsung yang keluar lain. ya, begitu kita Ya, hasilnya selesai. begitu selesai langsung keluar itu. Siap-siap lah itu menerima Kenyataan. Nangis atau tertawa ya. Banyak itu yang nangis. Banyak, ada yang bawa orang tua, terus anaknya gagal, nangis, dua-duanya nangis. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau masih belum puas, ditanya aja. Masih jam berapa? Masih nampak matahari di Sibolga. Per, ada pertanyaan, Per? Kak Ruli udah pengen Ya, jawab Pak, ada, Pak. pertanyaan gitu? Nggak ada ya? Ada, Pak. Dari Tijab ini. Apa lagi, Jab? Mungkin dari abang sendiri lah, Bang Ruli, yang cerita apanya. Harus ada ini, bela dirinya, Bang. Dipelajari. Sertifikat gitu. Harus Nah, dipersiapkan perlu juga, tuh Bang. kalau kalian punya sertifikat bela diri malah bagus. Kalian punya kemampuan bela diri, nilai tambah juga tuh. Tapi yang penting sih bahasa. Nah kan kita tahu, kita nih, kalian daftarnya, misalnya daftar Poltekkim, Politeknik Imigrasi. Imigrasi kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris ya gimana? Minimal bahasa Inggris lah. Memang pasif ya. Jadi masih ada 2 bulan lagi waktunya ya untuk persiapan. Ini udah pembukaan, ya kurang lebih 2 bulan lagi. Siapkan waktunya sebaik mungkin. Yang pertama dipersiapkan itu administrasinya dulu, jangan sampai yang kelewatan. Kalau itu nanti sudah clear, oke, bisa nanti kalian bisa beli buku tes CPNS itu pasti mirip dengan soal-soal SKD di Poltekkim. Yakin saya. Ini Tijab udah bertekad kali nih Karul masuk Poltekkim. Si Ferry juga tuh Bang kayaknya. Amin ya kan. Kita aminkan aja dulu. Si Tijab berarti tahun ini ya daftarnya? Iya, Bang.
Ya udah semangat ya. Siap Bang. Kalau mau ditanyakan, tanya aja. Nanti minta kontak saya tuh sama Pak Vici. Atau bisa langsung direct message ke ini, Instagramnya Kak Ruli. Pasti langsung diladenin. Boleh. Dengan senang hati Kak Ruli akan menjawab semua pertanyaan dari kalian. Siap, Bang. Oke? Oke Bang. Udah puas? Udah Bang. Gimana perasaannya setelah mendapatkan informasi yang sangat berharga ini dari kakak ganteng kita, Kak Ruli? Makin terinspirasi Bang, mau coba ke Poltekim. Makin bersemangat. Karena memang informasi tentang Poltekim ini agak kurang ya Kurang Bang. di masyarakat ya. Lalu taunya itu Ya, betul. kalau nggak dari militer, Akpol, STIS, TAN, terus ada juga dari apa ya? PDN. PDN. Iya, kita ini agak lupa dari apa namanya, pengetahuan masyarakat. Jadi salah satunya memang tujuan jadi untuk memperkenalkan Poltekim ke kawan-kawan. Nanti bisa juga informasi ini dibagikan kepada kawan-kawan kalian. Ternyata selain politeknik yang saya sebutkan itu tadi, sekolah kedinasan itu, masih ada sekolah kedinasan yang bergengsi yang luput dari pengetahuan itu. Ada lagi pertanyaan? Ada Bang, pertanyaan terakhir nih Bang. Oke. Jadi Poltekim itu kan Bang, ini selalu disamakan Bang. Yang buat ini sama apa Bang? Penyelenggaranya atau pembelajarannya juga sama gitu Bang? Ujian atau tesnya? Kalau tesnya sama, waktunya sama. Kita Poltekim dan Poltekim waktunya sama tesnya. Cuman ya materi tesnya berbeda. Misalkan tes SKD sama Poltekim sama sistemnya. Lalu Samapta juga sama. Penguatan fisik keterampilan aja paling nggak jauh beda lah. Menurut Abang lebih mudah di mana Bang? Mudahnya kalau ya tergantung prefer kalian sih mau kemana. Kalau misalkan kalian lebih suka traveling, misalkan suka jalan-jalan ke luar negeri, suka ketemu orang luar negeri, suka ngobrol sama orang luar, ya kalian coba di Poltekim. Kalau misalkan kalian sukanya misalkan kerja di lapas, lembaga pemasyarakatan atau di rutan, kalian pilihnya Poltekim. Semua tergantung hati kalian maunya kemana. Atau mungkin sebelumnya belum mengenal ini kali Kak, Poltekim. Iya kan? Mungkin nanti Lapas Sibolga akan mengundang Taruna Poltekim. Jadi kalau lulusan Poltekim itu penempatannya di rutan atau lapas, bisa juga di lapas. Itu bedanya. Ya. Kalau lulusan Poltekim itu kan penempatannya bisa di bandara, tempat pemeriksaan imigrasi, bisa juga di perbatasan negara, dan bisa juga ditempatkan di kantor imigrasi, bahkan bisa ditempatkan di kedutaan besar sebagai atase. Itu dia. Sekarang tergantung minat kalian mau kemana gitu. Kita tidak ada orang mau masuk di mana. Yang penting kami juga inginnya yang terbaik untuk kalian. Kalau kalian mau maju, kami siap membantu gitu.
Mungkin itu saja kali ya. Kalau ada nanti yang mau dipertanyakan, silakan tanya aja sama Kak Ruli. Instagramnya Bisa, saya apa, langsung Kak Ruli? tanya Ferry tuh. Ferry udah tahu ya? Pak Vici juga ada tuh. Oke lah, nanti saya kasih tahu lah sama si Tijab itu. Apa Instagrammu. Oke kawan-kawan. Udah? Oke, Ya, Bang. makasih. Jap. ada kayaknya yang tertahan ini di hatinya si Tijab ini. Masih ada kayak pertanyaan ini. Tanya aja. Udah bos, Bang. Udah bos ya? Oke. Ya, Bang. Nanti pribadi sama Abang Rulinya. Siap. Oke. Oke. Terima kasih kepada Kak Ruli yang sudah memberikan waktu untuk berbagi informasi yang sangat berharga kepada adik-adik kita. Mudah-mudahan nanti apa yang Ruli sampaikan ini bermanfaat bagi mereka. Dan harapannya salah satu dari mereka ini, atau bahkan keduanya, bisa menjadi bagian dari Politeknik Kemigrasian. Jadi kita tunggu, siapa tahu nanti salah satu di antara mereka ini menjadi kepala kantor imigrasi di Sibolga ya kan, menjadi pimpinan awal. Amin. Oke, itu saja. Kami tidak melarang kawan-kawan di sini melanjutkan pendidikan di mana gitu. Tujuan kami memang dari awal itu hanya mau mengenalkan Politeknik Imigrasi ini, karena kami juga menyadari kalau informasi tentang Politeknik Imigrasi di tengah masyarakat ini kurang. Jadi masyarakat juga belum tahu bagaimana bagaimana pendidikan, bagaimana lulusan-lulusan Politeknik ini di tengah masyarakat. Gitu. Oke, kalau dari Kak Ruli ada penutupnya, Kak? Saya mau berterima kasih aja atas waktunya Bang Vici juga. Teman-teman semua juga waktunya udah mau siapin waktu buat Zoom sore hingga malam ini. Ya semoga sukses lah buat kalian, apapun tujuan kalian, mau daftar kemana, ya itu kalian yang menentukan jalan hidup kalian kan. Kita hanya menyarankan, pemerintah hanya menyediakan jalan terbaik untuk kalian. Kalau kalian mau ambil silakan, kalau nggak ambil juga tidak apa-apa. Semoga sukses selalu lah apa yang menjadi tujuan kalian. Semoga tercapai, semoga apa yang menjadi tujuan kalian tuh bisa kalian wujudkan. Semangat untuk yang berjuang tahun ini ya. Oke, Bang. Oke, ada tambahan lagi dari kawan-kawan? Biar kita tutup. Untuk saya sendiri sebagai peserta penanya dari Sumatera Utara, terima kasih untuk Abang Ruli sudah menyempatkan waktunya berbagi informasi, dan untuk Abang Vici Manalu, terima kasih sudah bersedia menyelenggarakan, udah mendengarkan keluhan kami sebagai calon-calon taruna yang kurang informasi di bagian Politeknik. Terima kasih Bang, terima kasih Bang Ruli. Ya. Oke, jadi sudah bisa kita tutup ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya kawan-kawan. Terima kasih Ruli, Tijab, Ferry. Semoga kita sukses dimanapun kita berada. See you. Ya, Bang.